Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Ibu Sulistiawati, akan melanjutkan mata pelajaran matematika paket C dengan pembahasan aturan sinus dan kosinus. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu untuk mengetahui cara menurunkan rumus aturan sinus dan kosinus. Coba perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC adalah segitiga sembarangan, di mana AP, BQ, dan CR adalah garis tinggi segitiga ABC. Misal panjang sisi AB sama dengan C, dan BC sama dengan A, dan AC sama dengan B. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri, maka akan diperoleh sin A sama dengan CR per AC sama dengan CR per B sama dengan CR sama dengan B sin A. Ini didapat persamaan pertama. Kemudian sin B sama dengan CR per BC sama dengan CR per A, sehingga didapat CR sama dengan A sin B. Ini adalah persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 akan diperoleh B sin A sama dengan A sin B, sehingga didapat A per sin A sama dengan B per sin B. Diperoleh persamaan ketiga. Sekarang perhatikan segitiga BAP. Sin B sama dengan AP per AB sama dengan AP per C, sehingga didapat persamaan AP sama dengan C sin B. Ini persamaan 4. Juga perhatikan segitiga CAP. Didapat sin C sama dengan AP per AC sama dengan AP per B, sehingga didapat persamaan AP sama dengan B sin C. Ini persamaan kelima. Dari persamaan 4 dan 5 diperoleh persamaan C sin B sama dengan B sin C, sehingga didapat B per sin B sama dengan C per sin C. Ini persamaan ke-6. Dari persamaan 3 dan 6 dapat disimpulkan dalam segitiga ABC sembarang berlaku rumus yang dikenal dengan aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Selanjutnya contoh soal. Diketahui sebuah segitiga sembarang ABC dengan AB sama dengan C sama dengan 12 cm, dan sudut A sama dengan 40 derajat, sudut B sama dengan 80 derajat, maka hitunglah besar sudut C dan panjang AC dan BC. Nah, ini diketahui bahwa segitiga ABC dengan sisi AB sama dengan C sama dengan 12 cm. Kemudian sudut A 40 derajat, kemudian sudut B 80 derajat. Yang ditanya adalah besar sudut C. Nah, jumlah sudut pada segitiga yaitu 180 derajat. Sehingga besar sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 40 derajat dikurang 80 derajat sama dengan 60 derajat. Selanjutnya bagaimana mencari nilai BC? Jadi berdasarkan rumus A per sin A sama dengan C per sin C, di mana nilai A ini yang akan kita cari dengan sudut sin 40, jadi A per sin 40 derajat sama dengan C per sin 60 derajat. Nah, ini kita masukkan. Nilai sin 40 derajat adalah 0,643. Kemudian panjang C-nya 12, sin 60 0,866, sehingga didapat ini dikali silang ya, A dikalikan 0,866, kemudian 12 dikalikan
0,643. Sehingga 0,866A sama dengan 12 dikali 0,643. Hasilnya 7,716. Sehingga didapat A sama dengan 7,716 dibagi 0,866 sama dengan 8,91 cm. Jadi nilai BC sama dengan A sama dengan 8,91 cm. Untuk menghitung panjang AC sama dengan B, maka kita masukkan rumusnya A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, nilai A tadi sudah didapat, yaitu 8,91 per sin 40 derajat sama dengan B per sin 80 derajat. Sehingga didapat 8,91 per 0,643 sama dengan B per 0,98. Sehingga diperoleh nilai B atau sama dengan AC sama dengan 8,77 per 0,643 sama dengan 13,65 cm. Selanjutnya aturan kosinus. Segitiga ABC di mana sisi AC ini sama dengan B, kemudian sisi BC sama dengan A, dan sisi AB sama dengan C, kemudian sisi CD sama dengan T. Perhatikan segitiga BCD. Akan dicari panjang A. Dengan dalil Pythagoras diperoleh bahwa A kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah BD kuadrat. Ini adalah persamaan ketujuh. Dari segitiga ACD sehingga diperoleh T kuadrat sama dengan B kuadrat sin kuadrat A. Ini adalah persamaan ke-8. Selanjutnya AD. AD sama dengan B cos A. Ini didapat persamaan ke-9. Panjang BD sama dengan panjang AB dikurang AD. Menurut persamaan 9, maka didapat BD sama dengan AB dikurang, jadi AD ini kita masukkan nilai B cos A. Sehingga didapat persamaan 10, BD sama dengan C dikurang B cos A. Dari persamaan 7, 8, dan 10 diperoleh hubungan berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat sin kuadrat A ditambah C dikurang B cos A kuadrat. Sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat sin kuadrat A ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A ditambah B kuadrat cos kuadrat A. A kuadrat sama dengan B kuadrat sin kuadrat A ditambah B kuadrat cos kuadrat A ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. A kuadrat sama dengan B kuadrat dalam kurung sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A, di mana nilai sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ini adalah sama dengan 1. Sehingga didapat persamaannya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Ini persamaan ke-11. Dan B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Ini persamaan ke-12. Sehingga C kuadrat dan didapat persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Ini persamaan ke-13.
Dari persamaan 11, 12, dan 13 secara umum diperoleh rumus yang dikenal dengan aturan kosinus untuk suatu segitiga ABC sembarangan, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Nah, perhatikan contoh soal. Tentukan besar sudut A jika dari segitiga ABC diketahui A sama dengan 5 cm, B sama dengan 8 cm, dan C sama dengan 12 cm. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Nah, ini tinggal kita masukkan nilainya. A 5 kuadrat ditambah B 8 kuadrat ditambah C 12 kuadrat, kemudian 2 dikali 8 dikali 12 cos A. 5 dikuadratkan 25, 8 kuadrat sama dengan 64, 12 kuadrat sama dengan 144 dikurang 2 dikali 8 dikali 12 hasilnya 192 cos A. Sehingga 192 cos A sama dengan 64 ditambah 144 dikurang 25. 192 cos A sama dengan 183. Sehingga didapat cos A sama dengan 183 dibagi 192 sama dengan 0,953. Sehingga besar sudut A adalah 17,6 derajat. Penggunaan aturan sinus. Nah, coba perhatikan segitiga ABC. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan setengah dikali A dikali T. Ini persamaan A. Berdasarkan perbandingan trigonometri, T per AB sama dengan sin B. Atau T sama dengan AB sin B. Karena AB sama dengan C, maka T sama dengan C sin B. Ini dapat persamaan B. Dari persamaan A dan B maka diperoleh rumus luas segitiga, yaitu L sama dengan 1/2 AC sin B. Dan didapat rumus yang lain, yaitu L sama dengan 1/2 AB sin C. L sama dengan 1/2 BC sin A. Selanjutnya contoh soal, sebuah segitiga ABC diketahui sisi A sama dengan 12 cm, B sama dengan 8 cm, dan sudut C sama dengan 35 derajat. Tentukan luas segitiga tersebut. Dijawab, sudut C sama dengan 35 derajat, maka sin 35 derajat sama dengan 0,57. Maka luas segitiga ABC adalah L sama dengan 1/2 AB sin C sama dengan 1/2 dikali 12 dikali 8 dikali 0,57 sama dengan 27,53 cm persegi. Selanjutnya untuk penugasan, soal yang pertama yaitu pada segitiga PQR diketahui sudut P sama dengan 40 derajat, sudut Q sama dengan 70 derajat, dan PR sama dengan 10 cm. Hitunglah besar sudut R, kemudian hitunglah panjang PQ dan QR. Soal nomor 2, gambarkan segitiga KLM di mana sudut K sama dengan 40 derajat, panjang KL sama dengan 20 cm, dan sudut L sama dengan 55 derajat. Hitunglah besar sudut M, kemudian hitunglah panjang sisi KM dan LM. Soal nomor 3, pada segitiga ABC diketahui sudut A sama dengan 40 derajat, AC sama dengan 15 cm, AB sama dengan 18 cm. Hitunglah luas segitiga ABC, hitung tinggi segitiga ABC, dan hitung panjang sisi BC.
Nah, silahkan penugasan ini kalian kerjakan. Demikianlah materi kita kali ini. Selamat belajar, matematika menyenangkan, kamu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.